sungguh kepada Engkau bersama jemaat di tempat ini. Mereka sungguh sangat tekun rajin walaupun hari hujan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Allah Bapa Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Enggak, ini kita nggak berapa lagi ya, tahu-tahu udah mau Natal lagi, cepet banget. Serahan baru kemarin, sekarang kita udah mau merayakan lagi. Ya kita bersyukur, kita masih dikasih semangat, masih dikasih kesehatan, masih dikasih kekuatan, masih dikasih kemampuan. Amin. Begitu. Ya memang Tuhan itu sebenarnya saya pikirin sebenarnya ajaib. Sungguh ajaib. Mungkin Allah Bapa tahu. Nih, ya manusia-manusia itu sebenarnya semuanya udah dilihat sama dia itu jahat semuanya, menyembah patung apa semuanya. Makanya dulu diturunin anaknya, kan disebut terang dunia. Tuhan itu membawa terang, Tuhan itu membawa damai. Itu yang diturunkan. Tuhan Yesus itu sungguh yang diturunkan, dia itu jadi terang dunia. Makanya kita sungguh-sungguh mau taat, mau takut, mau sungguh. Amin. Amin. Ya memang saya juga bangga ini. Saya pribadi ini bangga banget. Saya tahu hujan. Saya dari rumah udah hujan kemarin. Saya juga mikir gimana nih nanti jemaat nih. Apakah dia bisa datang apa enggak? Tapi bangga saya. Hujan-hujan tetap pada datang. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Tuhan kayaknya sayang banget. Ibu-ibu dikasih sayang sama Tuhan. Yes. Amin. Nah jadi ya kita memang harus lebih sungguh kepada Tuhan karena Dia Allah. Kan Tuhan bilang nggak ada yang ke Bapa kalau nggak melalui Dia anak Tuhan Allah. Kita bersyukur, kita bangga sudah menjadi jemaatnya, sudah menjadi pengikutnya. Amin. Karena dia benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Amin. Sekarang di luar negeri pun yang udah banyak ribuan orang dari Tuhan. Lah kita nih yang udah jadi jemaat Tuhan Yesus, jangan sia-siakan, kita bangga, kita bersyukur. Kita ayo lebih lagi supaya kita sama-sama nih ibu, bapak semua sama-sama saya juga untuk mau lebih taat, lebih tekun, lebih sungguh. Makanya sekali lagi saya bilang saya bangga banget. Saya melihat jemaat Tuhan yang ada di sini itu semangat diberkati. Amin. Amin. Nah, sekarang saya mau simpulkan di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Jadi Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dibuka boleh tapi saya bacain semuanya. Lukas 17 ayat 11
sampai 19, nggak banyak-banyak gitu aja. Sudah pada dapat semuanya? Begini ya, saya bacain. Ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini apakah pernah saya sampaikan atau belum ya, tapi walaupun sudah, umpamanya sudah, itu bisa lain cerita, lain perumpamaan dan lain pengertian, walaupun ayatnya itu juga. Kalau saya yang bawain atau Pak Elvis yang bawain atau siapapun yang bawain, itu akan berbeda pengertiannya, hikmatnya juga akan beda. Amin ya. Jadi dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12-nya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi datang 10 orang kusta tuh. Orang kusta itu yang tangannya kita ini boleh ngikut dah, ngikut marahin ke Tuhan Yesus, tapi dia nggak berani dekat-dekat. Dia pengertian juga dari jauh aja dia. Dengan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Itu kasihanilah kami, kata yang 10 orang itu orang kusta. Ya, so kita pikir-pikir ya, itu Samaria sama Galilea, kalau menurut Alkitab itu Samaria daerah yang nggak bersahabat sama pengikut Tuhan Yesus. Berbeda, nggak bersahabat, yang terutama yang di Samaria, orang Samaria kan berbeda. Dan mungkin juga Galilea. Tapi Tuhan Yesus mau ketika memasuki suatu desa, masuk satu desa, 10 orang kusta menemui dia, menemui Tuhan Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh, nggak marahin doang, tapi nggak berani dekat-dekat. Ya, orang kusta yang 10 orang itu orang-orang yang bermasalah. Kasar itu orang yang bermasalah, orang yang kalau kata bahasa Ibrani-nya, bahasa Alkitabnya, orang yang belangsa, ya, yang penyakitan, ya, yang dikucilkan, itu yang 10 orang itu, karena dia sakit kusta. Siapa yang mau dekat-dekat sakit kusta? Dulu waktu saya masih ya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang lalu, saya kan kerja di daerah Pasar Kenari. Nah itu di sebelah toko yang saya itu orangnya kusta. Jadi tangan nggak ada ininya tuh. Jadi saya juga nggak berani dekat-dekat. Asal mau apa-apa, dia begitu aja. Ini udah hitam. Jadi saya juga nggak berani dekat-dekat, takut nular, takut nepa. Jadi orang-orang yang bermasalah dan berpenyakitan dan dikucilkan, tapi sadar dan mau rendah hati, sadar dia mau rendah, yang bisa menyembuhkan ini Tuhan Yesus. Kalau enggak, dia mau kemana beli obat di sana? Dia tahu Tuhan itu bisa menyembuhkan. Makanya diparahin 10 orang itu ngadep, walaupun dia nggak berani dekat-dekat. Datang kepada Yesus untuk dapat disembuhkan. Dia berharap disembuhkan dari segala penderitaannya. Kan orang kusta kan menderita banget. Kondangan nggak bisa,
Kemana-mana kagak bisa, orang nggak ada yang mau deket-deket dia. Ya. Terus 14-nya, lalu ia memandang mereka dan berkata, lalu Yesus memandang dia dilihatin dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sebenarnya dia udah dikucilkan, imam-imam udah tahu nggak mau bergaul sama dia udah ciriin orangnya, oh yang ini, kusta kalau kayak kita di sini sakit lepra, kusta, lepra. Nah, itu telunjuk bisa dipik, putus, ditarik. Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tadi dia disuruh, udah lu pergi sana aja, lu unjukin tuh orang-orang sana tuh, orang-orang yang kalau kayak di sini mah orang-orang bapak-bapak pimpinan rohani, lu sana aja lu datang. Tuh kalau kayak kita di sini begitu. Ya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Begitu dia berbalik, dia pergi, dia udah baik. Tangannya udah nggak merah, udah bisa digini-gini lagi itu. Tuh, udah bisa begini. Tadinya mah diginiin duit aja juga dia nggak bisa nyakal. Iya, jepit juga nggak bisa. Nah sekarang udah bisa. Begitu Tuhan sembuhkan dengan mujizat, makanya mujizat Tuhan itu. Yang penting kita mau nggak minta sama dia. Kita minta. Kita apa yang kita rasain yang nggak beres sama kita minta. Jangan ragu, kita minta sama Tuhan ya. Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyembuhkan dan menjadikan berhasil atas permintaannya, bahkan disuruh perlihatkan, berupa enggak kita, suruh perlihatin lu udah sembuh. Itu Tuhan, enggak usah pakai tiup ini tiup itu, asal Tuhan bilang itu langsung sembuh. Makanya kita jangan nggak percaya apapun kesulitan kita minta sama dia. Saya juga nggak berani. Saya sampaikan, saya juga harus mengikuti apa yang saya perkatakan. Kita minta sama dia, karena dia tahu dia Tuhan. Saya pernah waktu di depan mata kepala saya sendiri, waktu ada KKR di daerah Serang sana. Itu di tempat yang markas Setara kalau nggak salah dari sana. Nah, saya lagi jalan kan, ada di sebelah saya, di kanan saya ini ada yang bapak-bapak didorong pakai kursi roda, ada yang dorong nggak? Ya saya nggak melihat waktu dia di mimbar. Tapi setelah saya dia pulangnya barengan sama saya jalan lah. Ini bapak yang tadi jalan di samping gua nih, dalam hati saya. Udah saya jalan. Itu gerobak dorongan itu, yang dorong tuh orangnya dia, ponakan kok, anak buahnya dia. Dia juga udah jalan. Walaupun jalannya belum gagah. Tapi udah bisa jalan. Walaupun dia jalannya juga kayak anak-anak baterainya udah mau habis. Tapi dia tetap bisa jalan. Nah itu kan bukti Tuhan yang menyembuhkan. Dia juga jadi percaya. Nah makanya Tuhan kalau mau menyembuhkan kita, ayo, kitanya sungguh dulu. Kita percaya nggak? Kita sungguh nggak di dalam dia? Kalau kita sungguh, kita percaya, pasti dikabulkan sama dia. Amin. Kepada orang-orang yang membenci dan mengucilkannya, karena Yesus Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sembuhkan. Jadi saya pernah melihat itu ya, orang yang disembuhkan sama Tuhan. Makanya kita kalau ada apa-apa tapi kita sungguh sama Tuhan, kita percaya, kita taat,
Kita takut, kita sungguh minta sama Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita malam mau tidur, minta diteguhkan iman kerohanian kita sama Tuhan, supaya kita nggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Amin. Kita minta sama Tuhan. Karena Tuhan ada, Tuhan hidup. Amin. Nah, ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh dalam 10, satu orang nih nyadar, wah udah sembuh nih. Tanganku udah nggak merah-merah, udah nggak pada beruntusan, nggak pada berintilan tangannya. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya ini. Dalam 10 orang yang satu balik kepada Tuhan, karena dia merasa dia sudah disembuhkan. Tuhan baik banget, Tuhan ajaib banget, gua kudu balik menyembah Tuhan, datang lagi kepada Tuhan. Begitu. Satu orang doang tuh, hanya satu orang yang datang dan bersyukur karena sudah ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan dan diangkat derajatnya dan keterpurukan dan penderitaan-deritaannya. Amin. Yang lainnya lupa, yang 9 nggak tahu kemana itu. Tidak berterima kasih pada Tuhan. Kalau mereka jelas-jelas sudah diselamatkan, mereka sudah jelas-jelas diselamatkan dari penyakitnya, sudah diangkat derajatnya lah. Mereka lupa sama Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, mau cari obat kemana dia? Ya, kalau mereka jelas-jelas sudah diselamatkan dari penderitaan yang lain, terkesan nggak punya terima kasih, terkesan boceng kalau kata bahasa Inggrisnya, boceng, nggak punya rasa terima kasih. Makanya kita jangan makanya kita minta selalu doa. Saya juga doa minta dikasih hati yang mau lebih taat, lebih tekun, lebih sungguh kepada Tuhan. Minta itu. Dan satu hal lagi kita minta diteguhkan hati kita, supaya Tuhan bisa melakukan untuk kita dan keluarga kita. Amin. Kita minta sama Tuhan. Bahkan Tuhan menyuruh perlihatkan kepada orang-orang yang menghina dan mengucilkannya. Lu pergi sana gini, bahwa lu udah baik. Orang-orang kan bisa tahu siapa yang nyembuhin. Karena datang ke gua tuh. Asalnya kan bisa bilang gitu. Lu udah disembuhkan. Yang 9 itu ngomong gitu harusnya. Karena sudah dipulihkan, sudah diberkati, sudah diangkat penyakitnya, derajatnya, berarti dia udah normal kembali, derajatnya udah naik. Amin. Amin. Dimanakah posisi keberadaan kita saat ini? Kita ini gimana nih? Sudahkah menyadari dan bersyukur kalau kita ini juga sudah diberkati dan dipulihkan dari sesuatunya yang tidak kita ketahui dan kita sadari. Kita juga sudah diselamatkan. Coba kita nyadari, kita ini sehat, segar, makan apa aja juga boleh. Banyak orang yang banyak duit, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, itu banyak. Kita ini apa juga kita makan, ya. Nah, makanya kita jaga iman kita, kerohanian kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita sama-sama lebih lagi, lebih sungguh lagi, lebih takut sama Tuhan. Karena Tuhan melihat kita,
Tuhan tahu kita nih, hati kita baik enggak. Itu kalau nggak salah ada di Pengkhotbah 12 ayat 14. Coba ada yang bisa baca nggak tuh? Kalau nggak salah dibaca Pengkhotbah 12 ayat 14. Khotbah 12 Ayat 14. ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Tuhan ada hitung-hitungannya. Kita baik enggak? Kita sungguh enggak? Nah ini saya punya teman tempo hari itu. Udah lama, belasan tahun nggak pernah ketemu. Belasan tahun nggak pernah nyapa. Belasan tahun nggak pernah. Gimana nggak pernah. Sekali waktu dia WA saya, telepon ke WA ada. Dia telepon saya ke WA saya. Tahu-tahu dia, bro, tolongin dong. Gue mau pinjam duit ini. Belasan tahun nggak pernah hubungan. Tahu-tahu telepon mau pinjam duit sama saya. Gimana coba udah lama. Kita aja yang jahat punya pikiran, udah lama, udah susah lo nyari gua. Dulu lagi lu senang lu diam-diam aja. Makanya kita mesti punya hubungan baik dengan sesama. Sama sesama kita hubungan baik. Begitu juga kepada Tuhan. Kita mesti punya hubungan baik. Karena kalau kita punya hubungan baik sama Tuhan, sekarang waktu kita minta apa sama Tuhan, Tuhan nggak kaget. Wah, ini yang sering diminta, pokoknya sering doa. Oke dah, ini mah apa yang diminta gua kabulkan. Nah coba kita yang penting sikap perilaku kita. Coba Matius 22 ayat 37 apalagi. Matius 22 ayat 37. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Kalau lagi megang duit, lupa betul. Jangan Tuhan utamakan. Makanya saya bangga, sungguh saya bangga. Saya mikir, wah di hujan ada gimana, kalau mau ibadah cuma satu. Ternyata ibu-ibu datang semuanya hujan-hujanan. Itu yang saya bangga. Saya merasa pasti ibu diberkati sama Tuhan. Amin. Semoga. Amin. Enggak mudah-mudahan. Pasti diberkati. Amin. Kita lanjutin yang ayat 16. Lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu bukannya yang ini sama kita. Lain ada, lain bahasa, lain perilaku orang Samaria. Kalau kayak kita sih sama kita tuh nggak sejalan. Tapi ini datang nih, orang Samaria adalah orang yang bukan pengikut Yesus, orang yang tidak percaya akan Yesus. Biasanya orang yang nggak percaya dia, tapi mau merendahkan hati dan sujud menyembah. Itu suatu ungkapan bersyukur karena sudah diberkati, dipulihkan dan diselamatkan. Coba kita sudah merendahkan hati kita, lebih sungguh kepada Tuhan.
ya, mengingat akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Di mana posisi keberadaan kita saat ini? Ya, sudah menyadari, sudah bersyukur, atau menjadi orang yang bodoh, tidak mau bersyukur dan tidak mau rendah hati, padahal sudah diselamatkan. Saya kemarin ketemuan sama teman-teman saya tuh, teman-teman saya orang motor gede semuanya, hampir semua 2-30 orang itu umurnya udah di atas 70. Sudah semuanya udah kalau kayak apa udah jinak. Lalu dulu kan kalau kita negor kan gak gampang ketawa gitu. Salah satu teman saya itu ada sakit pinggang jalannya pakai dorongan. Dia udah putus asa karena penyakitnya. Dia bekas pilot. Berapa tahun kemarin dia berhenti, mungkin karena sakit pinggangnya. Dia udah gak kerja lagi, pilot pesawat. Bukannya sopir ini bukan. Saya tanya, bro, lu minta Tuhan, lu minta kesembuhan sama dia. Lu taat, lu tekun, lu sungguh di dalam dia. Lu ibadah enggak? Aku bilang. Dia tanya, lu ibadah di mana? Kagak. Enggak pernah ibadah. Nah itu. Kalau dia ibadah, dia udah mempunyai hubungan sama Tuhan. Minta. Kalau udah punya hubungan. Teman saya itu, yang udah belasan tahun, kalau sebelumnya punya hubungan baik sama saya, karena ya hahaha gitu, mungkin saya kasih. Karena dia nggak pernah itu, dulunya dia hebat. Mana mau kenal sama saya? Dia hebat dia. Makanya begitu ada butuh baru ngebel. Saya gini, mana kira makanya sama Tuhan juga gitu. Minta sama dia. Jangan kita andelin Tuhan itu kita sembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Minta sama dia. Pasti. Amin. Amin. Jadi kita harus rendah hati padahal kita udah diselamatkan. Nih, saya nih ada mau menjelaskan kesaksian satu aja ya. Saya soalnya pakai buku karena saya sering lupa naruh. Saya habis naruh duit aja, kadang-kadang saya taruh di mana saya lupa. Saya nanya istri saya, duit itu diangkat. Agak dia. Oh iya, taruh ya. Saya benar lupa. Tapi Tuhan kasih kesembuhan sama saya. Amin. Tadi saya mau ngomong apa tuh ya? Kesaksian. Saya biasanya suka ibadah konhel ini di daerah Modern Land, di rumah sahabat saya. Di rumah Kenya. Pada suatu saat, si Kenya-nya lagi keluar negeri. Dia punya perusahaan besar banget, banyak banget perusahaan nanas, perkebunan nanas, jadi packing sama dia terus dijual ke luar negeri. Pada tempo hari waktu dia nggak ada, apa kau ada juga nggak di situ? Orang yang namanya ada Pak Nanas. Nah itu dia orang kepercayaannya dari si bos ini, yang jadi bos gede itu kan teman saya punya toko. Dia bos gede. Nah, dia bagian nemenin tamu. Kalau ada tamu dari luar negeri, tamu kantor dari luar negeri, mau apa, kemana, berapapun dibayarin. Dia punya kredit card, nggak ada batasnya. Mau apa, kemana dia. Tinggal gue gesek aja, udah jadi duit aja. Tapi dia punya masalah. Istrinya itu
Ini saya dengar langsung dari dia. Istrinya itu sakit yang nggak ada obatnya, sakit cancer, nggak ada obatnya. Dia disuruh lu berobat aja deh, kan gua nggak bisa ngikut, itu ada kata. Dia berobatnya suruh ke Singapura, ke Australia, ke Jerman, ke luar negeri, pokoknya yang mahal-mahal di Paraden. Pokoknya jangan mikirin bayaran. Dan juga apa-apa nggak mikirin bayaran, mikirin bayarnya, duitnya. Kalau bayar, udah gitu kemarin nggak sembuh dia. Nah dia itu bekerja boleh dibilang dia wakil dari bos, wakil. Kau ada nggak kembali? Udah gitu dia ngomong, waduh nggak bisa sembuh ya. Pokoknya lu berobat aja deh. Kalau emang lu berobat lu bisa sembuh nih penyakit lu nih. Ya, gua mau melayani Tuhan. Itu gitu. Padahal dia posisinya tinggi bagi dia. Kalau kayak sekarang nih ratusan juta gajinya. Karena dia yang mencari pelanggannya, yang mencari pembelinya buat dia. Singkat cerita, sembuh istrinya. Begitu sakitnya sembuh, mereka lagi nih. Lu pergi kemana? Yang kemarin ke Jepang, Australia, ke Singapura, kemana? Ke Korea, ke luar negeri. Lu paranin lagi tuh. Mereka lagi sama dia, bener nggak? Ternyata sembuh itu bukan berdasarkan rasa feeling badan dia. Pakai surat juga, ada suratnya. Dia kan, ya kan saya ini udah bicara. Dia akan melayani Tuhan. Dia berhenti kerjanya. Bosnya juga bingung, kenapa lu berhenti? Ya dijelasin. Orang itu kalau masih bisa ketemu sama saya tuh mau saya suruh kesaksian di sini buat menguatkan semua. Ya jadi singkat ceritanya sembuh penyakitnya. Dia berhenti. Bos kaget. Kalau gitu, kalau emang begitu, yuk kerja atau nongol aja seminggu sekali kan, nongol aja kerjanya, tetap ya, berhenti total ya. Apa diminta sebulan sekali deh, lu nongolin aja di pabrik nih, tetap. Dia nggak mau, gue berhenti aja, harus melayani apa yang gue perkatakan. Coba gaji gede, posisi pabrik begitu gede, udah internasional, dia yang jadi wakil yang punya direkturnya, dia harus keluar berhenti. Karena apa? Dia ngomong, kalau istri saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Amin. Ternyata Tuhan dengar, dia sembuhkan, Amin. dia melayani. Oh, haleluya. Katanya saya nggak minta alamat dia, saya minta udah pengen saya ketemu sama dia supaya bisa saya undang kesaksian di sini, kesaksian di gereja, di mana aja. Cuman nggak bisa ketemu, tapi itu orang mulutnya di apa yang diperkatakan. Makanya kita sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita nakal-nakalin Tuhan. Kalau giliran di mana kayaknya baik. Padahal kalau di rumah bicara jahat, bicara kasar, percuma tuh. Jadi kalau kita mau benar-benar, jangan di tempat ibadah kita kayak malaikat. Tapi kalau di rumah kita kasar. Jangan kita lakukan gitu. Ibadah kita percuma dan kita nggak didengar sama Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita lanjutin ke ayat 17 lagi sampai 19. Tinggal 3. Lalu Yesus berkata, Yesus ngomong,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bukan ini kata Tuhan Yesus, bukannya semuanya 10 orang. Semuanya udah berkatin, udah berhasil. Mana yang 9 orang? Satu doang yang balik. Yesus tahu dan mengingat akan orang-orang yang datang minta untuk dipulihkan, dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan orang-orang yang datang kepadanya. Itu Tuhan udah tahu ini 10 orang. Tuhan yang menanyakan mana 9 orang-orangnya yang minta diselamatkan dan ditahirkan dari segala penderitaan. Yang 9, makanya kita jangan kita jadi orang yang masuk yang 9 orang itu. Kita harus sering-sering ibadah, sering-sering nyembah, sering-sering doa sama Tuhan. Cukup itu. Jadi Tuhan nanya, mana yang 9? Kok mana doang yang ingat sama gua katanya? Mana yang 9? Kalau kata orang tidur bilang, yang 9 diam-diam baik. Diam-diam baik. Kalau orang tidur bilang, mana yang 9? Satu orang. Nah makanya, di mana posisi kita? Apakah kita mau jadi yang 1 orang? Apa mau jadi 9 orang? Kita tidak diselamatkan. Umur segini kita udah masih bisa sehat, bisa pergi sono kemari. Kita nyembah Tuhan, kita minta sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan atas penyertaan, perlindungan dan kebersamaan dengan Tuhan. Memang kita kan kagak tahu Tuhan ngelindungi kita, makanya kita jangan bonceng. Amin. Apakah kita termasuk orang yang 9 tersebut atau termasuk yang seorang dari mereka? Nah ini kita pikirin. Kita udah diberkati sama Tuhan, jangan kita lupa. Diberkati kesehatan. Ya, banyak di luar sana yang udah ranjangnya spraynya duit, tapi dia nggak bisa pergunakan. Ya, nggak bisa dipergunakan, nggak bisa dipakai. Buat apa itu? Duit begitu banyak. Mendingan kayak kita sehat, waras. Ya, maka kita harus supaya kita sesuatu hal apa-apa jangan kita pikirin. Jadi emang kalau kita pikirin bisa menjadi lebih baik, enggak. Kita harus mengatur jalan keluarnya apa gimana. Jangan kita banyak pikirin, banyak pikiran jadi stres. Ujung-ujungnya jangan, saya ngasih tahu, jangan suka dipikirin, diamin lewatin aja ya. Ini ayat 18 ini sama dua biji lagi ayat habisnya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kenapa dibilang orang asing? Bukan pengikut. Orang Samaria beda. Ya kok. Mana ada yang lain selain malah satu orang yang enggak diperhitungkan nama Tuhan Yesus, malah dia yang balik, dia yang ucap terima kasih. Makanya kita harus terima kasih. Di mana kita posisi kita? Terima kasih sama Tuhan. Kita dikasih anugerah kehidupan, anugerah kesehatan, anugerah keamanan buat kita. Kita minta sama Tuhan. Biar selanjutnya itu yang kita minta. Biar selanjutnya Tuhan yang atur semuanya dalam hal kehidupan kita. Amin. Tuhan menanyakan di mana iman kerohanian kita saat ini. Ya, yang dulunya tidak mengenal Tuhan. Sudahkah bersyukur dan sungguh untuk mau beribadah? Ada orang kadang-kadang ya tetangganya ada yang pesta ulang tahun aja dia nggak beribadah. Sekarang saya kasih tahu,
yang dapat berkat pergi ke tetangga apa ibadah? Nah itu dipikirin sendiri. Kalau yang paling benar kita ibadah dulu, setelah ibadah baru kita datang. Itu berarti mengutamakan Tuhan. Amin. Sungguh untuk mau beribadah, bersekutu, taat, takut akan Tuhan, apa biasa-biasa aja. Karena iman kerohanian ada dua macam, dua tipe. Iman kerohanian ini ada dua. Satu asal-asalan, yang penting ada ibadah ngikut, ini kadang ngikut, mari ngikut. Nah. Kedua apa meresap? Apa udah meresap dalam iman kerohanian kita sama Tuhan? Makanya kita sekarang kan udah nggak muda lagi nih, ya. Itu sungguh-sungguh takut. Yang mana kemarin-kemarin masih enggak baik sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita. Kita minta maaf Tuhan. Kita rubah. Yang penting kita nomor satu, kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga perasaan kita. Amin. Kita bisa menjaga perasaan. Jadi jangan orang itu kalau kita perasaan kita dibikin perasaannya gimana? Jangan. Kita bisa menjaga perasaan kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita, supaya kehidupan kita terkenang bagi Tuhan. Dan kita bisa menikmati janji Tuhan. Amin. Yang Tuhan janjikan kepada kita, banyak itu janjinya. Tapi kita bisa, tergantung kita, sikap kita. Mau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mau nggak taat? Mau nggak sungguh? Amin. Amin. Ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, ini terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah yang disebut yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang pertama. Jadi kita prinsipnya ialah kita di dalam Tuhan, karena kita udah nggak muda lagi nih. Amin. Jadi kita nggak perlu diingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih perlu kita ingat. Tanggung jawab atas kehidupan ini kelak nanti, ya, tergantung pada kualitas iman kerohanian dan perbuatan kita. Mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan apa tidak? Apa belum? Mau taat, takut, tekun dan dalam ibadah apa sekedar iseng-iseng daripada nggak ngapa-ngapain, atau terpaksa karena sendirian jadi ibadahnya bukan kerinduan. Nah ini saya salut ya, habis ibadah di sana datang lagi ke ibadah kemarin. Mahal harganya, ibu. Jauh-jauh hujan. Saya kira siapa hujan? Saya aja. Wah, gila dan boleh. Ya, pertahankan terus ya Bu ya. Amin. Jadi ibadahnya bukan karena kerinduan atau ingin datang memuji dan menyembah semata kepada Tuhan. Ya, kan kita tutup dengan Ibrani 10 ayat 25. Tolong dibacain. Ada dua ayat kita tutup. Ibu-ibu, ntar kalau habis selesai ini jangan langsung pulang dulu ya. Saya ini jemaat yang setia semuanya. Ini jemaat setia, jemaat
saya kagumin. Saya rekomendasikan buat Tuhan. Inilah jemaatmu Tuhan yang baik. Saya aja yang jahat saya berkenan, apalagi Tuhan. Ya, soalnya hari ini saya tuh pengen mau bagi. Ibrani 10 ayat 25 coba dibaca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Utamakan ibadah. Terus ini terakhirnya 1 Korintus 15 ayat 58. Kita tutup pemilu. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Haleluya. Hambamu sudah menyampaikan, menjelaskan firman dan kesimpulannya Bapak. Kiranya kau jadikan firman yang didengar menjadi pelita supaya bisa diikuti kepada jemaatku dan juga saya hamba untuk mengikuti apa yang hamba katakan untuk semua jemaat yang kau berkati ini. Kiranya kau berikan hikmat pengertian untuk mau lebih taat, lebih tekun, lebih sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.